Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Erna, on the new materials, asking for and providing information related to qualities of people, animals, and items. Oke, berjumpa kembali dengan Miss Erna pada materi baru yaitu asking for, meminta, and providing informations, dan memberikan informasi berkaitan dengan kualitas orang, hewan, dan benda-benda. Okay, good morning students. How are you today? I hope that we are in a good shape. Okay students, please be ready to get the materials today. Okay students, now we will discuss the materials. Please open your LKS Activity 7 on page 4. Silakan dibuka LKS-nya anak-anak, aktivitas 7 pada halaman 4. Dialogue 1. Ma'am, I have a new IT teacher named Mrs. Icha at school. Pada dialog 1 ini ada dialog. Jadi, before discussing, I want you to repeat after me. Pada dialog ini sebelum mendiskusikan, Miss Erna harapkan kalian akan mengikuti atau menirukan suara Miss Erna. So, repeat after me, ikuti suara Miss Erna per kalimat, kemudian Miss Erna akan jeda. Di jeda itu kalian akan mengikuti suaranya Miss Erna. Contohnya, Ma'am, I have a new IT teacher named Mrs. Icha at school. Kemudian anak-anak menirukan di rumah. Ma'am, I have a new IT teacher named Mrs. Icha at school. Jadi anak-anak menirukan suara Miss Erna di rumah. So, pay attention carefully. Perhatikan dengan baik-baik ya. Dialogue 1. Ma'am, I have a new IT teacher named Mrs. Icha at school. What is she like? She's smart and very active. Furthermore, she's humorous but disciplined. You like her, don't you? I do. All students like her. I think she always helps us solve problems related to computer and technology. That's good. Okay students, now we will discuss for the meaning. Kita akan diskusikan artinya. Ma'am, I have a new IT teacher named Mrs. Icha at school. Bu, saya mempunyai guru IT baru yang bernama Bu Icha di sekolah. What is she like? Seperti apa dia? She's smart and very active. Dia pintar dan sangat aktif. Furthermore, terlebih lagi, she's humorous but disciplined. Dia humoris dan disiplin. You like her, don't you? Kamu suka dia kan? Anak-anak, untuk kata don't you ini artinya menunjukkan penekanan. Iya kan? Menunjukkan apakah kamu suka dia. Jadi penekanan. I do, ya. All students like her. Semua murid suka dia. I think she always helps us. Saya rasa dia selalu membantu kita. Solve problems, menyelesaikan masalah. Related to computer and technology, berkaitan dengan komputer dan teknologi. That's good. Ya, benar. Okay, students, now pay attention to the sentences that is typed in red color. Kita perhatikan untuk kalimat yang dicetak dengan warna merah. What is she like? Seperti apa dia? Jadi, what is she like di sini adalah asking questions related to qualities of people. Menanyakan kualitas sifat dari seseorang. Sedangkan pada kalimat she's smart and very active, she's humorous but disciplined. Dia pintar dan aktif. Dia humoris dan disiplin. Ini adalah providing information, adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan sifat dari orang tersebut. Kata she's smart and active ini adalah kata sifat. She's humorous, disiplin juga kata sifat. Oke, next. Asking information related to qualities of person, animals, and items. Meminta informasi berkaitan dengan kualitas orang atau people boleh di sini, person atau people boleh, animals, hewan, dan items, barang-barang. What is she like? Seperti apa dia? She's friendly. She's very friendly. Dia sangat ramah. What do they look like?
Seperti apa mereka? They are helpful. Mereka suka menolong. Anak-anak pada kata kalimat tanya, what is she like? Itu rumusnya kita peroleh dari seperti yang di bawah ini. What sama, is itu adalah to be, is nanti to be-nya ada 3 macam, is, am, are. Jadi to be ini nanti menyesuaikan dengan subjeknya. Pada contoh what is she like, to be-nya adalah is. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Untuk subjek yang jumlahnya 1, contohnya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, benda atau hewan yang jumlahnya 1, itu menggunakan to be is. Sedangkan untuk I, to be-nya adalah am. Untuk are adalah to be yang jumlahnya banyak, yaitu subjek-subjek yang jumlahnya lebih dari 1. Contohnya, they, mereka, you, kamu sekalian, we, kami. Jadi, rumusnya menjadi what is am, are, diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh like. Contohnya, what are they like? Seperti apa mereka? Jadi, untuk what are they like artinya seperti apa mereka. Yang kedua, what do they look like? Rumus ini diperoleh dari what sama, kemudian do ini namanya adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini ada do dan does. Kita bahas yang do. Do adalah kata kerja bantu untuk subjek yang jumlahnya banyak atau lebih dari 1. Contoh, you, kamu, they, mereka, we, kami, the cats. Cats ini S-nya ada di belakangnya menunjukkan jumlah banyak. Kucing-kucing. Flowers, bunga-bunga. Kemudian what do diikuti oleh subjek yang jumlahnya banyak, kemudian look like. Contoh pada kalimat di atas, pertanyaan di atas adalah what do they look like? Seperti apa mereka? Seandainya mau tanya seperti apa kami, menjadi what do we look like? Seandainya tanya kamu seperti apa? What do you look like? Kemudian yang berikutnya does. Does adalah auxiliary verb that is used for singular subject. Auxiliary verb does atau kata kerja bantu does adalah kata bantu atau kata kerja bantu yang digunakan untuk subjek yang jumlahnya hanya 1. Contoh, she, dia perempuan. He, dia laki-laki jumlahnya 1. It, benda yang jumlahnya 1. The cat, perbedaannya dengan yang di atas adalah yang di atas cats ada S-nya di belakang, jumlahnya kucing-kucing atau jumlah banyak. Sedangkan the cat saja jumlahnya 1. Kemudian untuk flower jumlahnya 1, kalau flowers jumlahnya banyak. Jadi untuk jumlah 1 kita menggunakan kata kerja bantu does. Maka rumusnya menjadi what diikuti oleh does, subjek yang jumlahnya 1, kemudian look like. Contoh pada kalimat lain. Seperti apa dia? Menjadi what does he look like? Seperti apa kucing? What does the cat look like? Oke. I think you have understood, right? Saya rasa anak-anak sudah paham. Oke. Providing information related to qualities of persons or people, animals, and items. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kualitas dari orang, hewan, dan benda-benda. Informasi di sini menyatakan kata sifat. Jadi, kualitas itu adalah kata sifat. Contoh, she's smart and very active. Dia pintar dan sangat aktif. Jadi, smart di sini adalah pintar, menunjukkan kata sifat. Kata sifat ini menerangkan dia. Kemudian aktif juga sama, kata sifat. Contoh nomor 2, she's humorous and disciplined. Dia humoris dan disiplin. Ini juga kata sifat. Number 3, they are very helpful. Mereka sangat suka menolong. Kata helpful adalah adjective. Adalah juga kata sifat. Menerangkan mereka. Seperti apa mereka? Oh, what are they like? Seperti apa mereka? They are very helpful. Mereka sangat suka menolong. Number 4, we are tired. Kami capek. Capek adalah juga contoh dari adjective atau kata sifat. Next, we will discuss for page 5. Kita akan diskusikan pada LKS kalian halaman 5. Number 1, what is Randy like? Seperti apa Randy? He's smart and diligent. Dia pintar dan rajin.
Jadi kata smart dan diligent ini adalah kualitas atau sifat dari Randy. What are the new core members like? Seperti apa anggota baru core? They are charming and have beautiful voices. Mereka menawan dan mempunyai suara yang merdu. Beautiful ini kita bisa artikan merdu. Jadi kata beautiful tidak selalu artinya cantik. Boleh kita artikan suara cantik, boleh, tapi lebih pas ke merdu. Number 3. What is the librarian like? Seperti apa petugas perpustakaannya atau pustakawannya? She's friendly and patient. Dia ramah dan sabar. Number 4. Perhatikan untuk nomor 4. Di situ to be-nya bukan pakai is tapi are. Kenapa? Karena subjeknya banyak. Scouts itu adalah pramuka, anak-anak pramuka. Maka to be-nya menggunakan are. What are the scouts like? Seperti apa anak-anak pramuka? Ya, karena subjeknya banyak, maka kita to be-nya adalah are. Kemudian nomor 4, jawabannya itu dikasih apostrof. Apostrof itu adalah tanda petik yang di atas, atau disingkat koma RE. Koma RE itu berasal dari kata are. Next, we will discuss about this. Pada slide berikutnya kita akan diskusikan tentang singkatan-singkatan. They're active and helpful. Mereka aktif dan suka menolong. Number 5, what does your hamster look like? Seperti apa marmutmu? They're active and it is fat and funny. Saya ulang. What does your hamster look like? Seperti apa hamstermu? It is fat and funny. Gemuk-gemuk dan lucu. Kemudian number 6. What does a chick look like? Seperti apa seekor anak ayam? It is small and very. Kecil dan berbulu. Jadi untuk does itu saya ulang, nomor 5 dan 6. Does adalah kata kerja bantu untuk subjek yang jumlahnya 1. Number 7. What does the new town hall look like? It's majestic. Seperti apa hall baru dari kota? Hall itu adalah aula. Seperti apa aula baru kota? It's majestic. Megah. Number 8. What do the new local trains look like? Seperti apa kereta lokalnya? Perhatikan untuk nomor 8. Local trains itu adalah kereta api lokal. Jadi jumlahnya kereta api banyak, tapi yang lokalan. Karena jumlahnya banyak, itu ada S cetak merah, maka kata kerja bantu kalau jumlah subjeknya banyak menggunakan do. To be-nya menyesuaikan. Local trains, kereta api lokal, karena jumlahnya banyak, kita boleh menggunakan kata ganti they, mereka. Mereka ini adalah kereta api. They are clean and comfortable. Mereka bersih dan nyaman. Number 9. What do some cats look like? Sama seperti nomor 8. Some cats. Beberapa kucing. Karena jumlahnya banyak, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah do. Sama juga, beberapa kucing kata gantinya adalah they. Karena they banyak, maka to be-nya adalah are. Menjadi they're cute and funny. Mereka imut dan lucu. Okay, students, do you understand? Yes, good. Okay, sudah paham. Okay, next discussion. Providing information related to qualities of persons, animals, and items. Memberikan informasi berkaitan dengan kualitas dari orang, hewan, dan benda-benda. Examples. She's smart and very active. Dia pintar dan sangat aktif. Kata smart dan aktif ini adalah adjective, adalah kata sifat yang menunjukkan kualitas dari dia. Number 2, she's humorous and disciplined. Dia humoris dan disiplin. Humoris dan disiplin ini juga sama, adalah adjective atau kata sifat, menerangkan kata she. Seperti apa dia? Oh, dia humoris dan disiplin. What is he like? She's humorous and disciplined. Number 3, they are very helpful. Mereka sangat suka menolong. Kata helpful adalah kata sifat dari mereka. Jadi kata helpful menerangkan mereka. What are they like? Atau what do they look like? Seperti apa mereka? Maka jawabannya, they are very helpful. Mereka sangat suka menolong. The last, terakhir. What are we like? Atau what do we look like? Seperti apa kami? Jawabannya, we are tired. Oh, kami capek.
Jadi keadaannya bagaimana? Jadi seperti apa itu juga boleh digunakan untuk menanyakan keadaannya bagaimana. What are they like? Seperti apa keadaannya kami? Dijawab, we are tired. Kami capek. Jadi kata kami capek di sini, kata tired modifies we, menerangkan kami. Okay. I have discussed well and explained well these materials. Saya sudah menjelaskan dengan baik. I hope you have understood. Saya harap you can understand the materials easily. Saya harap kalian bisa memahami materi dengan mudah. Okay? Next, we will discuss number 5. Kita sudah diskusikan tadi nomor 5. Untuk page 5. Sekarang next discussion. Oke. Grammar, to be is MR. Ya, grammarnya to be is MR. Exactly, I have explained for this material last week. Sebetulnya Miss Erna sudah jelaskan materi ini minggu yang lalu, but it's okay, I will repeat again so you will understand easily. Saya akan ulangi lagi. Jadi pada materi minggu yang lalu kita sudah bahas tentang to be is MR. To be is MR ini adalah to be yang digunakan pada kalimat present tense, yaitu kalimat yang terjadi pada saat sekarang. Penggunaan to be are, lihat gambar, look at the picture, di situ ada orang banyak, menunjukkan bahwa are di sini digunakan untuk subjek yang jumlahnya banyak. Apa saja? Ada they, mereka, we, kami, you, kamu sekalian. Jadi untuk they, we, you, kita gunakan to be are. Sedangkan untuk is digunakan untuk subjek yang jumlahnya 1. She, kata ganti dia perempuan jumlahnya 1. He, dia laki-laki jumlahnya 1. It, benda yang jumlahnya 1. Contoh, the cat, kucing, jumlahnya 1, maka menggunakan kata ganti it. Atau boleh diartikan it itu adalah ini. The book, buku, juga sama, it. Kemudian untuk untuk subjek I, to be-nya adalah am. Sedangkan pada kalimat to be itu boleh disingkat menggunakan apostrof atau tanda petik di atas. Contoh, M, apostrof M, berasal dari kata M. S, apostrof atau petik atas S dari kata is. Apostrof atau petik atas RE dari kata are. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Cara membacanya menjadi his, she's, is, we're, you're, there. Examples. I'm an English teacher. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. He's a doctor. Dia adalah seorang guru. She's a pupil. Dia adalah seorang murid. Pupil ini sama dengan student. Artinya adalah murid. It's a cat. Ini adalah seekor kucing. We're pupils. Kami adalah murid. You're my friend. Kamu adalah temanku. They're my parents. Mereka adalah orang tuaku. Okay, students? Do you understand? Yes, good. Sudah paham ya? Next, exercises. Latihan. Pada exercises ini nanti, in the next slide, I will discuss for the answer. Pada slide berikutnya, Miss Erna akan jelaskan jawabannya. Now, please pay attention for the exercises. Number 1 to number 11. Untuk menjawab soal ini, anak-anak yang dipegang adalah subjeknya. Subjeknya jumlahnya berapa? Jika subjeknya adalah I, to be-nya otomatis am ya. Kalau subjeknya jumlahnya 1, to be-nya adalah is. Kalau subjeknya jumlahnya banyak, to be-nya adalah are. Jadi caranya adalah seperti itu. Kalian cari subjeknya. Oke? Saya rasa mudah ya. It's very easy, isn't it? Mudah kan? Oke, next. Ya, itu ada jawabannya sudah yang dicetak merah. I will explain one by one. Number 1. Some visitors are very excited to see the beautiful scenery of Ijen Crater. Subjeknya nomor 1 ini adalah some visitors. Beberapa pengunjung. Di belakangnya kata visitor ada huruf S. S di sini menunjukkan jumlah banyak.
Dan di situ nomor 1 juga ditandai oleh kata some. Beberapa. Jika beberapa, pasti jumlahnya lebih dari 1. Karena jumlahnya lebih dari 1, maka to be-nya yang digunakan adalah are. Number 1 menjadi some visitors. Beberapa pengunjung are very excited. Sangat senang to see, untuk melihat the beautiful scenery, pemandangan yang indah dari Kawah Ijen. Maka nomor 1 subjeknya some visitors, beberapa pengunjung, maka to be-nya adalah are. Nomor 2, the teacher is smart and patient. Teacher, guru, jumlahnya 1, maka to be-nya adalah is. Maka nomor 2 menjadi the teacher is smart and patient. Gurunya pintar dan sabar. The teacher to be-nya adalah is karena jumlahnya 1. Number 3, the students are very hungry after playing football. Murid-murid sangat lapar setelah bermain sepak bola. The students, perhatikan kata students. Di belakangnya student ada s, menunjukkan jumlah banyak. Murid-murid, karena jumlah banyak maka to be-nya adalah are. Number 4, it is small and funny. Kita sudah bahas sebelumnya, it kata ganti 1, jumlahnya 1. Maka to be-nya adalah is. It is small and funny. Dia atau ini kecil dan lucu. Number 5, they are diligent. They always do the homework on time. Mereka rajin, mereka selalu do, mengerjakan the homework, pekerjaan rumah atau PR on time, tepat waktu. They, mereka jumlahnya banyak, maka to be-nya adalah are. Number 6, the news about an artist is very interesting. The news di sini diartikan berita. Berita tentang artis sangat menarik. The news ini, anak-anak perhatikan, jadi huruf S pada katanya the news itu bukan jumlah banyak. The news ini adalah satu kata yang artinya adalah berita. Berita itu dianggap sesuatu. Sesuatu dianggap jumlahnya 1. Maka the news ini to be-nya adalah is. Sedangkan number 7, we are so tired to continue to walk again. Kami sangat capek to continue, untuk melanjutkan walk, berjalan again lagi. We, kami banyak, maka to be-nya adalah are. Tidak ada masalah ini ya. Number 8, Reni is very honest. Saya ulang, Reni is very honest. She always tells the truth. Reni sangat jujur. Dia selalu berkata dengan jujur atau selalu mengatakan kejujuran. Reni jumlahnya 1, maka to be-nya adalah is. Oke, no problem, tidak ada masalah ini. Number 9, you are pale. Please take a rest and drink much water. Kamu pucat. Silahkan istirahat dan minum banyak air. You, kamu sekalian banyak, maka to be-nya adalah are. Jadi tidak ada masalah. Number 10, 3 lions are wild. They look like very hungry. They roar loudly. 3 lions. 3 singa liar. Mereka sepertinya lapar. They roar. Mereka mengaum loudly, dengan keras. Ya, kita lihat ya. Number 10, lion. 3 lions. Ada 3. Pasti jumlahnya 1 kalau 3. Kemudian ada lagi petunjuknya yaitu lion. Belakangnya lion ada huruf S, menunjukkan jumlah banyak. Maka nomor 3 lions, 3 ekor singa, to be-nya adalah are. Sedangkan pada nomor 11 ada a lion. Seekor. Maka jumlahnya 1 kan? Karena a lion seekor singa, maka jumlahnya 1, to be-nya adalah is. A lion is very wild. Seekor singa sangat liar. Saya ulang anak-anak, 3 lions jumlahnya 3 ekor singa. Karena lebih dari 1, to be-nya are. Sedangkan a lion seekor singa jumlahnya 1, maka to be-nya adalah is. Kemudian untuk nomor 6 tadi, the news. News itu adalah, hati-hati ya, S-nya itu bukan jumlah banyak. Tapi news itu adalah satu kata yang artinya adalah berita. Maka dianggap 1. The news, berita, dianggap 1. To be-nya adalah is. Okay, students, I think I have already explained all the materials today clearly. Saya rasa Miss Erna sudah jelaskan materi dengan jelas. I do hope so that you understand. I do hope that you can understand the materials easily. Saya harap kalian bisa memahami pelajaran hari ini dengan mudah. If you have any questions,
Jika kalian ada pertanyaan or you still find difficulties, kalian masih mengalami kesulitan, you can ask me, okay? Okay, I think the materials is over. Materi hari ini sudah selesai. Thank you very much for your attentions. I hope that you pray hard. Saya harap kalian belajar berdoa dengan rajin and study hard, dan belajar dengan rajin, and you will get success, dan kalian akan sukses. And because this is still pandemic, kita masih dalam era pandemi, don't forget to wash your hands. Jangan lupa untuk mencuci tangan kalian. Stay away, keep the distance, jaga jarak, and eat nutritious food, dan makan makanan yang bergizi. And be sure that Allah always be with us. Dan yakinlah bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita, always helps us. Tuhan akan selalu menolong kita selama kita berdoa dan berusaha. Okay, I think time is up. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.